Di video sebelumnya, kita telah melihat baja dan beton. Kita telah menyaksikan diplomasi di panggung dunia. Sebuah etalase pembangunan yang megah. Sebuah medali pencapaian yang bersinar terang. Tapi, setiap medali selalu punya dua sisi. Dan sisi baliknya seringkali jauh lebih gelap dan jauh lebih mahal harganya. Selamat datang di Kartel ID. Di video kali ini, kita tidak akan membahas apa yang dibangun. Kita akan membahas apa yang dikorbankan. Di balik semua kemegahan itu, banyak pengamat melihat adanya fondasi yang perlahan-lahan digerogoti. Fondasi demokrasi, fondasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan fondasi hak asasi manusia. Ini bukan video untuk menghujat tanpa dasar. Ini adalah video untuk mengingatkan bahwa tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Sebuah otopsi kritis dari 10 tahun kekuasaan untuk melihat harga sesungguhnya yang harus dibayar demi sebuah pembangunan. Karena menjadi negara maju bukan hanya soal membangun jalan tol, tapi juga membangun kepercayaan, keadilan, dan martabat bangsanya. Jalan tol terbentang, bendungan berdiri kokoh. Di permukaan, ini adalah wajah kemajuan. Tapi pertanyaan kritis yang harus selalu ditanyakan adalah, siapa yang membayar semua ini? Mari kita bicara tentang utang. Pada tahun 2014, total utang pemerintah Indonesia berada di angka sekitar 2.600 triliun rupiah. Satu dekade kemudian, angka itu telah membengkak lebih dari 3 kali lipat, menembus lebih dari 8.000 triliun rupiah. Sebuah lonjakan utang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Indonesia. Para kritikus menyebutnya sebagai bom waktu. Sebuah beban yang tagihannya tidak akan dibayar oleh kita, tapi oleh anak dan cucu kita di masa depan. Pemerintah berargumen, ini adalah utang produktif untuk infrastruktur. Sebuah investasi. Argumen yang masuk akal. Tapi, ada ironi yang jauh lebih sulit untuk dijelaskan. Kita membangun puluhan bendungan baru di seluruh negeri. Tujuannya? Kedaulatan pangan, agar Indonesia bisa berhenti mengimpor dan memberi makan rakyatnya sendiri. Tapi, inilah datanya. Di saat yang sama, keran impor justru dibuka semakin lebar. Kita masih menjadi salah satu importir beras, gula, garam, bahkan bawang putih terbesar di dunia. Kita membangun bendungan untuk swasembada, tapi jutaan ton beras dari luar terus membanjiri pasar kita. Di mana logikanya? Korban utamanya para petani lokal. Harga gabah mereka seringkali anjlok, dihancurkan oleh produk impor yang lebih murah. Mereka yang seharusnya menjadi pahlawan kedaulatan pangan, justru menjadi korban dari kebijakan yang kontradiktif. Sebuah ironi yang menusuk langsung ke jantung slogan cintai produk dalam negeri. Pondasi beton mungkin terlihat kokoh di permukaan, tapi jika pondasi ekonominya dibangun di atas tumpukan utang dan ironi impor, seberapa kokoh sebenarnya bangunan yang sedang kita banggakan ini? Dan jika pondasi ekonominya saja sudah penuh pertanyaan, bagaimana dengan fondasi demokrasinya? Bagaimana dengan fondasi yang paling fundamental bagi sebuah negara yang lahir dari rahim reformasi? Fondasi demokrasi. Banyak yang berpendapat, disinilah letak kemunduran terbesar. Mari kita mulai dari garda terdepan pemberantasan korupsi, KPK. Selama bertahun-tahun, lembaga ini adalah momok yang paling ditakuti oleh para koruptor. Sebuah superbody yang independen dan punya taring. Operasi tangkap tangan mereka ada di mana-mana, menjerat menteri, gubernur, hingga ketua lembaga tinggi negara. Namun, pada tahun 2019, sebuah revisi undang-undang yang kontroversial disahkan. Revisi yang oleh banyak aktivis anti korupsi dianggap sebagai upaya sistematis untuk menjinakkan binatang buas. Independensinya dipangkas, kewenangannya dibatasi, status pegawainya diubah menjadi ASN, sebuah langkah yang berujung pada disingkirkannya puluhan penyidik terbaik melalui tes wawasan kebangsaan yang penuh kejanggalan. Hasilnya, korupsi tidak melemah, justru taring KPK yang melemah. Indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan, bahkan cenderung menurun. Kasus-kasus besar semakin jarang terdengar. Pelemahan institusi juga dirasakan di luar gedung KPK. Puncaknya adalah saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law atas nama investasi, sebuah undang-undang sapu jagat setebal 1.000 halaman lebih yang mengubah puluhan undang-undang lain, disahkan dengan proses yang super cepat dan dianggap minim partisipasi publik. Para pendukungnya berkata, ini adalah reformasi birokrasi yang brilian. Para kritikus menyebutnya sebagai karpet merah untuk korporasi yang mengorbankan hak-hak buruh dan perlindungan lingkungan. Apapun perdebatannya, prosesnya menunjukkan satu hal, suara penolakan dari masyarakat sipil, serikat buruh, dan aktivis lingkungan seolah tidak lagi didengar.
Dan jika suara di jalanan tidak didengar, bagaimana dengan suara di dunia maya? Disinilah fenomena buzzer muncul. Setiap suara kritis yang muncul di media sosial seringkali langsung diserbu oleh pasukan akun-akun anonim, menyerang pribadi, menyebar disinformasi, dan menenggelamkan diskusi yang substantif. Ditambah lagi dengan jerat pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE, ruang untuk kebebasan berpendapat terasa semakin sempit dan penuh risiko. Lembaga anti korupsi yang dilemahkan, undang-undang kontroversial yang dipaksakan, dan suara-suara kritis yang coba dibungkam. Sebuah pola yang sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan demokrasi sebuah negara. Tapi, bagaimana dengan janji yang paling personal? Janji untuk menyelesaikan utang masa lalu? Di tahun 2014, salah satu janji kampanye Joko Widodo yang paling menggema adalah komitmennya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Sebuah janji yang memberikan harapan besar bagi para keluarga korban yang telah menunggu keadilan selama puluhan tahun. Hutang sejarah bangsa ini sangat banyak, tragedi Trisakti dan Semanggi, penculikan para aktivis pro-demokrasi, pembunuhan berencana aktivis HAM, Munir, Said Talib, peristiwa Talang Sari, Wasior, Wamena, dan puluhan lainnya. Setiap hari Kamis, di depan istana, para keluarga korban ini berdiri dalam diam. Aksi Kamisan, sebuah monumen bisu yang menagih janji negara 10 tahun berlalu. 1 dekade kekuasaan, dan hasilnya nihil. Tidak ada satupun kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang berhasil diselesaikan melalui jalur pengadilan. Para jenderal yang diduga terlibat justru banyak yang tetap berada di lingkaran kekuasaan, tak tersentuh oleh hukum. Dinding impunitas terbukti terlalu tebal untuk ditembus. Sebagai gantinya, pemerintah menawarkan sebuah solusi alternatif, penyelesaian non-yudisial. Negara akhirnya mengakui bahwa pelanggaran-pelanggaran itu memang terjadi dan menyatakan penyesalan. Sebuah langkah yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai kemajuan karena adanya pengakuan dari negara. Namun, bagi para aktivis dan keluarga korban, ini adalah sebuah jalan pintas yang menyakitkan. Pengakuan tanpa pengadilan, maaf tanpa hukuman bagi para pelaku. Keadilan, kata mereka, telah direduksi menjadi sekadar bantuan sosial. Dan sementara utang masa lalu belum terbayar, luka-luka baru terus tercipta, terutama di tanah Papua. Pendekatan keamanan yang represif terus memakan korban jiwa dari masyarakat sipil. Janji untuk menyembuhkan luka-luka lama bangsa melalui keadilan kini terlihat semakin jauh dari kenyataan. Sebuah utang yang diwariskan ke pemerintahan selanjutnya, dan sebuah penantian yang seolah tak berujung bagi mereka yang hanya menginginkan satu hal, kebenaran. Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dana desa. Di atas kertas, ini adalah program-program pro rakyat yang luar biasa. Sebuah jaring pengaman sosial yang masif. Tapi, apakah di lapangan jaring itu benar-benar sekuat yang terlihat? Kita ambil contoh Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini memang telah memberikan akses kesehatan bagi jutaan orang. Tapi di saat yang sama, ia menciptakan sebuah monster finansial. BPJS Kesehatan mengalami defisit kronis hingga ratusan triliun rupiah. Negara harus terus-menerus menyuntikkan dana talangan. Akibatnya, banyak rumah sakit yang menjerit karena pembayaran dari BPJS seringkali terlambat, yang berisiko menurunkan kualitas pelayanan kepada pasien. Sebuah niat baik, namun dengan model bisnis yang tidak berkelanjutan. Lalu, dana desa, triliunan rupiah digelontorkan langsung ke desa untuk pembangunan. Ide yang brilian, tapi ini juga membuka pintu baru bagi korupsi. Ratusan, bahkan ribuan kepala desa dan perangkatnya tersangkut kasus korupsi, mengubah dana pemberdayaan menjadi bancakan pribadi. Pengawasannya terbukti sangat lemah. Hal yang sama terjadi pada Kartu Indonesia Pintar. Laporan dari lapangan menunjukkan banyak masalah. Data penerima yang tidak akurat, dana yang sulit dicairkan, hingga pemotongan-pemotongan liar. Niat baik dari pusat seringkali tidak sampai utuh ke tangan yang paling membutuhkan di daerah. Bocor di tengah jalan. Terakhir, pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah membangun banyak balai latihan kerja untuk menciptakan tenaga kerja terampil. Namun, kritik terbesar adalah masalah link and match. Keahlian yang diajarkan di BLK seringkali sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Industri 4.0 yang sebenarnya. Hasilnya, banyak lulusan yang tetap menganggur karena keahlian mereka tidak lagi dibutuhkan oleh pasar. Sebuah investasi besar yang tidak efisien. Fondasi manusia memang coba dibangun, tapi fondasi itu ternyata penuh dengan retakan, defisit anggaran, kebocoran korupsi, dan ketidaksesuaian dengan realita lapangan. Jadi, dengan fondasi ekonomi yang rapuh
dan fondasi demokrasi yang tergerus? Mampukah fondasi manusia yang seperti ini menopang masa depan bangsa? Jadi, inilah dua wajah dari satu dekade kekuasaan. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur yang masif dan diplomasi yang disegani. Di sisi lain, utang yang membengkak, demokrasi yang tergerus, dan janji keadilan yang tak terlunasi. Lalu, bagaimana kita membaca warisan yang begitu kontradiktif ini? Mungkin kuncinya ada pada satu kata, pragmatisme. Sejak awal, Joko Widodo adalah seorang pragmatis, bukan seorang ideolog. Ia adalah seorang manajer yang terobsesi dengan hasil kerja nyata yang bisa dilihat dan disentuh. Baginya, jalan tol lebih penting daripada perdebatan ideologi. Pabrik smelter lebih konkret daripada janji-janji hak asasi. Dan untuk mencapai hasil-hasil nyata itu, ia terbukti bersedia untuk mengorbankan hal-hal yang lebih abstrak. Mengorbankan independensi KPK demi stabilitas politik. Mengorbankan prosedur legislatif demi Undang-Undang Cipta Kerja. Dan mengorbankan penuntasan kasus-kasus HAM masa lalu demi menjaga aliansi dengan para elit dari rezim sebelumnya. Inilah pertukaran itu. Inilah harga yang harus dibayar. Pertanyaan besarnya, yang harus dijawab oleh kita semua sebagai sebuah bangsa adalah, apakah harga itu sepadan? Sejarah pada akhirnya yang akan menjadi hakim. Apakah ia akan dikenang sebagai bapak pembangunan yang meletakkan fondasi Indonesia emas? Ataukah sebagai pemimpin yang, demi pembangunan, justru mengikis fondasi demokrasi yang diperjuangkan dengan darah reformasi? Mungkin jawabannya bisa iya, bisa juga tidak, tapi yang pasti kepemimpinannya cukup patut dibanggakan di mata dunia dan cukup disegani baik di Indonesia maupun mancanegara. Terima kasih telah mengikuti investigasi dua bagian ini. Apa pendapat akhir Anda? Kami tunggu di kolom komentar. Salam kami Kartel ID.